mengenai peristiwa dan sikap yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa. Suatu hari Nabi SAW berusaha mengumpulkan kaum Yahudi Bani Qainuqa di pasar mereka dengan tujuan untuk mengajak dan memperingatkan mereka. Saat itu Nabi SAW antara lain bersabda kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi, waspadalah terhadap murka Allah sebagaimana dia diturunkan kepada kaum Quraisy, dan Islamlah kalian, karena kalian telah benar-benar memahami bahwa saya adalah Nabi yang diutus. Hal ini kalian ketahui dalam kitabmu dan dalam perjanjian Allah denganmu." Mendengar seruan dan peringatan Nabi SAW terhadap hal itu, kaum Yahudi Bani Qainuqa menjawab dengan angkuh dan sombong. Antara lain mereka berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah memahami bahwa kami adalah kaummu. Jangan menipu diri sendiri. Jangan tertipu karena engkau sudah menang. Engkau berperang dengan orang yang tidak mengetahui urusan perang. Tentu saja engkau menang. Tapi kami, demi Allah, jika kami melawanmu, engkau akan tahu sendiri karena kami sebenarnya manusia." Dengan demikian, kesombongan mereka terhadap Nabi berarti perlawanan terhadap beliau. Oleh karena itu, turunlah wahyu kepada beliau. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surah Al-Anfal ayat 58 artinya, jika engkau Nabi SAW merasa bahwa orang-orang yang engkau ikat dengan suatu perjanjian akan mengkhianatimu, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan yang sama. Maksudnya perjanjian itu tidak akan dilanjutkan karena mereka telah mengkhianati engkau. Adapun bagi engkau, janganlah melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian, kecuali engkau telah memberitahukan kepada mereka tentang pembatalan perjanjian tersebut. Hal ini karena Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Surat Ali Imran ayat 12 dan 13 artinya Nabi SAW diperintahkan untuk memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan dikalahkan di dunia dan di akhirat akan dimasukkan ke neraka jahanam. Padahal jahanam adalah tempat terburuk bagi mereka. Sesungguhnya peperangan Badar antara kedua golongan muslimin dan musyrikin merupakan tanda kebenaran firman Allah yang menjelaskan bahwa kaum kafir akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang berperang di jalan Allah membela agama Allah terlihat di mata orang-orang kafir yang jumlahnya 2 kali lipat dari tentara mereka. Peristiwa demikian terjadi karena Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya peristiwa seperti ini merupakan cermin atau contoh yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berpikir. Setelah Nabi SAW menyerahkan kepemimpinan di kota Madinah kepada Bashir bin Abdul Munzir, Nabi SAW berangkat bersama pasukan muslimin menuju kediaman kaum Yahudi Bani Qainuqa. Dalam kitab-kitab tarikh belum ditemukan berapa jumlah pasukan muslimin yang berangkat ke kabilah Bani Qainuqa. Bendera tentara muslimin berwarna putih dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah Nabi SAW dan pasukannya sampai di kabilah Yahudi Bani Qainuqa, beliau langsung mengepung kabilah tersebut. Selama 15 hari 15 malam, tentara muslimin mengepung kabilah mereka. Dan selama itu tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar dari kabilah tersebut, karena telah merasa lemah dan takut menghadapi tentara muslimin. Sebelum Islam datang ke Madinah,
Kaum Yahudi Bani Qainuqa pernah bersekutu dengan kaum Khazraj. Setelah Islam masuk ke sana, persekutuan mereka tidak berlaku lagi karena sebagian besar masyarakat Khazraj telah menganut Islam, meskipun ada 1 atau 2 orang yang menganutnya secara munafik. Kaum Yahudi Bani Qainuqa juga mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Oleh karena itu, ketika mereka dikepung oleh kaum muslimin, tidak ada seorang pun dari golongan Khazraj yang datang membantu mereka. Begitu pula orang-orang Yahudi dari kabilah lain. Karena merasa lemah untuk melawan kaum muslimin, pada suatu hari mereka mengajukan permohonan kepada Nabi SAW agar mereka bisa lepas dari kepungan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengadakan musyawarah dengan para pemimpin kaum muslimin untuk membahas tindakan yang pantas diberikan kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa yang telah berkhianat, memusnahkan atau melepaskan. Dalam musyawarah itu sekaligus diputuskan bahwa mereka harus dimusnahkan. Saat itu, Ubadah ibnu Samit, sahabat sekaligus pemimpin kelompok Khazraj yang menganut Islam, dengan tegas mengutarakan pendapatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin harus memutuskan perjanjian dengan mereka, karena mereka telah memutuskan dan melanggar perjanjian dengan kaum muslimin terlebih dahulu, dan kita harus mengalahkan mereka sampai akhir. Setelah musyawarah selesai, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, saya adalah orang yang khawatir akan munculnya kesengsaraan dan kecelakaan. Oleh karena itu, saya mohon agar mereka tidak dilawan, dan sebaiknya mereka dibalas dengan perbuatan baik." Usul tersebut disampaikan Abdullah bin Ubay, karena saat itu ia masih menganggap dirinya mempunyai pengaruh besar di kalangan kaum muslimin Aus dan Khazraj. Mendengar usul tersebut, Nabi memalingkan wajahnya darinya. Ia mendesak dan mengulangi perkataannya agar Nabi berbuat baik kepada Bani Qainuqa. Karena Nabi SAW tidak langsung menjawab usulnya, rupanya dia marah, lalu meraih saku baju Nabi dan memasukkan tangannya ke dalam baju dan berkata lagi, "Wahai Muhammad, perlakukan mereka dengan baik." Namun Nabi tidak menghiraukan perkataan tersebut. Menurut riwayat lain, Abdullah bin Ubay memasukkan tangannya ke dalam belahan baju rantai Nabi, karena saat itu ia sedang mengenakan pakaian perang. Dengan tegas Abdullah bin Ubay terus masuk ke dalam belahan baju rantai itu. Nabi SAW bersabda, "Lepaskan tanganmu." Saat itu ekspresi wajah beliau berubah karena marah dengan perlakuan Abdullah. Namun Abdullah tetap tidak mengeluarkan tangannya dari saku beliau dan berkata, "Saya tidak akan melepaskan tanganku jika engkau tidak mengabulkan permintaanku." Nabi SAW berulang kali menyuruh agar tangan Abdullah dikeluarkan dari saku beliau. Namun Abdullah sengaja tidak melepaskannya, sehingga Nabi SAW tampak marah. Akhirnya beliau bersabda, "Lepaskan tanganmu, celaka engkau." Karena mendengar suara Nabi setajam itu, ia lalu berkata, "Demi Allah, saya tidak akan melepaskan engkau Muhammad sampai engkau berbuat baik kepada orang-orang kita. Sungguh saya adalah orang yang khawatir akan kecelakaan dan kesengsaraan." Saat itu Nabi memutuskan bahwa kaum Yahudi Bani Qainuqa tidak akan diperangi, melainkan akan diusir dari kabilahnya dan harta bendanya tidak boleh dibawa. Menurut riwayat lain, Abdullah bin Ubay berkata kepada Nabi, "Saya tidak akan melepaskan tanganku hingga engkau berbuat baik kepada sesama sekutuku, yaitu 400 orang laki-laki yang tidak memakai baju rantai dan 300 orang laki-laki yang memakai baju rantai. Karena dahulu mereka pernah membelaku dari golongan merah dan orang hitam. Sekarang engkau akan menghabisinya hanya dalam 1 pagi. Demi Allah, saya termasuk orang yang khawatir dengan kondisi di masa depan. Adapun yang boleh dibawa adalah anak dan istrinya, yang lain tidak boleh." Beliau kemudian bersabda kepada pasukannya, "Lepaskan mereka dari pengepungan. Semoga Allah melaknat mereka
dan melaknat orang-orang yang bersama mereka. Beliau pun bersabda kepada Abdullah bin Ubay, "Bawalah mereka bersamamu, semoga Allah tidak memberkatimu karena mereka." Abdullah bin Ubay kemudian mengeluarkan tangannya dari saku baju Nabi. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Dr. Husain Haikal dalam bukunya Hayatu Muhammad berkomentar antara lain, karena permintaan Abdullah bin Ubay, padahal Nabi telah memutuskan secara musyawarah dengan para pemimpin sahabatnya dengan suara bulat bahwa seluruh laki-laki Yahudi Bani Qainuqa harus dibunuh, dimusnahkan dari muka bumi, maka keputusan tersebut berubah, yaitu mereka hanya diperintahkan meninggalkan kota Madinah dalam waktu 3 hari. Meski usaha Abdullah bin Ubay berhasil, ia tetap berusaha kembali agar Nabi mengubah keputusan tersebut. Namun sebelum upaya kedua ini berhasil, salah seorang sahabat menghalanginya untuk bertemu Nabi, dan dia bertengkar mulut dengan sahabat tersebut, yang akhirnya ditampar dan dilukai olehnya. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa mendengar kejadian tersebut dan berkata, "Demi Allah, kami tidak akan tinggal di negeri di mana Ibnu Ubay terluka parah, sementara kami tidak mampu membelanya." Selanjutnya Nabi SAW memerintahkan Ubadah ibnu Samit untuk memimpin pasukan muslimin yang mengusir mereka. Oleh Ubadah, mereka diberi waktu 3 hari 3 malam untuk meninggalkan kabilahnya. Saat itu Abdullah bin Ubay ingin datang lagi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta keringanan bagi mereka juga. Namun sebelum sampai di hadapan beliau, tiba-tiba ia ditendang dan dipukul oleh seorang tentara muslim hingga terluka parah dan tidak jadi datang menghadap Nabi. Setelah 3 hari 3 malam, mereka berangkat bersama anak-anak dan istri mereka dari Bani Qainuqa untuk pindah ke sebuah desa bernama Azri'at, sebuah wilayah jajahan di negeri Syam, dan meninggalkan harta benda mereka. Kaum muslimin menyita seluruh harta benda mereka dan menyerahkannya kepada Nabi. Menurut Dr. Husain Haikal dalam bukunya Hayatu Muhammad, mereka diusir dari Madinah ke Wadil Qura. Di sana mereka tinggal beberapa lama, kemudian mereka pindah lagi ke utara, ke Azri'at, perbatasan negeri Syam, dan di sanalah mereka menetap.